Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijayanti dengan NIM J1A120-161 kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang konsep dasar pendidikan kesehatan dengan subbab tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan di Indonesia itu dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan kaitannya dengan batasan sehat, kemudian yang kedua itu merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Yang ketiga itu sasaran pendidikan kesehatan, dan yang terakhir tahapan-tahapan kegiatan. Pada tujuan kaitannya dengan batasan sehat, menurut batasan WHO, tujuan pendidikan kesehatan Indonesia adalah mengubah perilaku seseorang dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Nah, di sini maksudnya kita sebagai petugas kesehatan itu mengubah seseorang dari yang sebelumnya itu tidak peduli tentang kesehatan menjadi peduli akan kesehatannya. Tentu saja hal tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi kepada orang tersebut. Mengingat istilah sehat, nah kita perlu mengetahui apa sebenarnya batasan sehat itu. Berdasar pada Undang-Undang Kesehatan, kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Dan yang kedua itu merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku itu adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, tata krama, norma, hukum itu adalah bagian dari kebudayaan. Oleh karena mengubah perilaku itu oleh karena tujuan pendidikan kesehatan itu adalah mengubah perilaku seseorang dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat, itu tidak mudah karena perilaku itu mencakup hal yang luas. Untuk itu diperlukanlah pengkategorian yang mendasar terhadap perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga itu sasaran pendidikan kesehatan. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasar pada Peraturan Pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum yang berorientasi pada masyarakat pedesaan dan masyarakat pada kelompok tertentu, misalnya wanita, pemuda, remaja, dan masyarakat pada kelompok khusus seperti kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama baik swasta maupun negeri. Kemudian selain itu, sasaran pendidikan kesehatan juga termasuk individu yang dilakukan dengan melaksanakan teknik pendidikan kesehatan individual. Dan yang terakhir itu tahapan-tahapan kegiatan. Oleh karena tujuan pendidikan kesehatan itu adalah mengubah perilaku seseorang dari yang tidak baik menjadi perilaku yang baik atau yang peduli dengan kesehatannya, itu tidak mudah. Karena perilaku itu adalah kebiasaan atau merupakan budaya yang pastinya sulit untuk diubah, yang memerlukan waktu untuk diubah. Untuk itu diperlukanlah tahap-tahap yang dilakukan secara hati-hati untuk mengubah perilaku tersebut. Nah, tahap-tahap ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu tahap sensitisasi, dan yang kedua tahap publisitas, yang ketiga tahap edukasi, dan yang terakhir itu tahap motivasi. Nah, yang pada tahap sensitisasi, pada tahap ini dilakukan pemberian informasi. Tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran kepada seseorang atau masyarakat
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya menumbuhkan kesadaran tentang fasilitas pelayanan kesehatan, tentang pelayanan kesehatan, dan tentang pelayanan imunisasi. Pada tahap ini itu tidak bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan tidak bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang, tetapi hanya sebatas kepada pemberian informasi, baik itu secara melalui radio spot, poster, maupun selembaran. Kemudian yang kedua itu tahap publisitas. Pada tahap ini itu merupakan lanjutan dari tahap sensitisasi. Tahap ini itu bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti contohnya puskesmas, polindes, posyandu, dan pustud, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu tahap edukasi. Nah, pada tahap edukasi inilah dilakukan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, mengubah sikap dan mengarahkan perilaku masyarakat itu kepada perilaku yang diinginkan oleh kegiatan. Pada tahap ini itu dilakukan melalui sistem ajar mengajar. Untuk itu, diperlukan setiap petugas kesehatan itu harus mampu menguasai ilmu pengetahuan agar dapat melaksanakan tahap edukasi. Dan yang terakhir itu tahap motivasi. Nah, tahap motivasi ini merupakan lanjutan dari tahap edukasi. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, itu diharapkan masyarakat itu mampu untuk mengubah perilaku sehari-hari menjadi perilaku yang diinginkan atau perilaku yang dianjurkan. Nah, itu kegiatan-kegiatannya itu dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, setiap petugas kesehatan itu harus mampu menguasai ilmu komunikasi untuk dapat melaksanakan tahap sensitisasi dan tahap publisitas, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan untuk dapat melakukan tahap edukasi dan tahap motivasi. Kemudian langsung saja pada kesimpulan dari penjelasan saya pada kesempatan hari ini, bahwa tujuan pendidikan kesehatan di Indonesia itu dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Yang kedua, merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Kemudian yang ketiga, sasaran pendidikan kesehatan. Dan yang terakhir itu tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang. Tujuan pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku seseorang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat, atau dari yang sebelumnya tidak mementingkan tentang kesehatan menjadi peduli tentang kesehatannya, yang pastinya dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut. Nah, oleh karena mengubah perilaku itu tidak mudah, karena perilaku itu adalah kebiasaan atau bisa disebut dengan budaya yang sulit untuk diubah dalam waktu singkat, itulah memerlukan tahapan-tahapan yang dilakukan secara hati-hati untuk mengubah perilaku tersebut. Nah, tahap-tahap ini itu terdiri dari tahap sensitisasi, yaitu pemberian informasi tentang kesehatan. Kemudian tahap publisitas, yaitu menjelaskan secara singkat tentang fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian tahap edukasi, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kemudian yang terakhir itu tahap motivasi, yaitu bagaimana masyarakat harus mengubah perilakunya dari yang sebelumnya tidak peduli dengan kesehatan menjadi peduli dengan kesehatannya. Demikianlah penjelasan saya tentang konsep dasar pendidikan kesehatan dengan tujuan pendidikan kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
terutama masyarakat pada umumnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Stay healthy, stay safe, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.